Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Febianti Aslamiyah dengan NPM 2251040213. Saya Aulia Putri Santoso dengan NPM 22510437. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Daulah Fatimiyah di Mesir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Dia sebagai dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Happy watching! Jadi, Islam masuk Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu, Amr bin As disuruh khalifah membawa tentara Islam untuk mendudukinya. Karena dari segi geografis, Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir tidak akan aman tanpa menduduki Mesir. Sementara Palestina ketika itu sudah dapat ditakluki tentara Islam. Setelah menduduki daerah Mesir, Amr bin As langsung diangkat menjadi gubernur dan menjadikan Futsah sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, Daulah Istimiyah silih berganti menduduki Mesir, antara lain Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah yang ditandai dengan berhasilnya Jauhar al-Khatib atau Panglima Besar. Khalifah Mu'izz Lidinillah mendirikan universitas tertua di dunia Al-Azhar pada tahun 972 Masehi. Dari pernyataan tadi timbullah pertanyaan, yaitu bagaimana sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah, bagaimana perkembangan dan kemajuan dinasti Fatimiyah, bagaimana puncak kejayaan dinasti Fatimiyah, dan apa saja faktor penyebab kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah. Oke, menanggapi pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah? Jadi, dinasti Fatimiyah itu berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian pindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali dengan Fatimah. Namun masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan. Dari dulu hingga sekarang belum ada kata sepakat di antara para sejarawan mengenai nasab keturunan ini. Di antara faktor penyebabnya antara lain: pertama, pergolakan politik dan mazhab yang sangat kuat sejak wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, ketidakberanian dan keengganan keturunan Fatimiyah ini untuk mengiklankan nasab mereka karena takut kepada penguasa. Ditambah lagi penyembunyian 6 nama para pemimpin mereka sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Ismailiyah dan didirikan oleh Said bin Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Ubaidillah al-Mahdi mendapat sambutan baik, terutama dari suku Barber Ketama. Dengan dukungan suku ini, Ubaidillah al-Mahdi menumbangkan gubernur Aghlabiyah di Afrika, Rustamiyah Kharij di Tahart dan Idrisiyah Fez dijadikan bawahan. Pada awalnya, Syiah Ismailiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas. Baru pada masa Abdullah bin Maimun yang mentransformasikan ini sebagai sebuah gerakan politik keagamaan dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Secara rahasia, ia mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Dari pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan dan kemajuan dinasti Fatimiyah? Perkembangan Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Ma'abu Daud yang bergelar Al-Amuz pada tahun 953-997 dan berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir pada masa ini. Rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Indikator adalah banyak bangun fisik seperti masjid, rumah sakit, penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu-lampu dan pusat perbelanjaan. Pada masa ini pula, perkembangan berbagai jenis perusahaan dan kerajinan seperti tenunan, keramik, perhiasan emas dan perak, peralatan kaca, dan ramuan obat-obatan. Kesuksesan lainnya adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Besarnya minat masyarakat kepada ilmu pengetahuan mendapatkan dukungan penguasaan dan membangun Dar al-Hikmah pada tahun
1005 Masehi dan pengguruan tinggi Al-Azhar yang sebelumnya adalah bangun masjid yang mengajarkan ilmu kedokteran, fikih, tauhid, al-bayan, bahasa Arab, mantik, dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, persoalan agama dan segera tidak dapat dipisahkan. Agama dipandang sebagai pilar utama dan penegakan daulah negara. Untuk itu, pemerintahan Fatimiyah sangat memperhatikan masalah keberagaman masyarakat meskipun mereka berstatus sebagai warga negara kelas 2 seperti Yahudi, Nasrani, Turki, dan Sudan. Menurut Kiai Ali, mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat, bahkan penuh perhatian terhadap urusan agama non-muslim sehingga orang-orang Kristen Kopti Armenia tidak pernah merasakan kemurahan dan keramahan melainkan dari pemerintahan muslim. Banyak orang Kristen seperti Al-Barmaki yang diangkat jadi penjabat pemerintahan dan rumah ibadah mereka dipugar oleh pemerintah. Akan tetapi, kemurahan hati yang ditampilkan oleh Khalifah Fatimiyah terhadap orang Kristen tidak urung menimbulkan isu negatif Al-Mu'iz yang dikenal dengan kewaraan dan ketakwaannya diisukan telah murtad, mati sebagai orang Kristen dan dikubur di gereja Abu Sifin di Mesir kuno. Namun menurut Hasan isu tersebut itu tidak benar sebab tidak ada sejarah yang menyebutkan itu dan hanya cerita karangan kufar yang sengaja dienduskan oleh orang-orang yang tidak senang kepada termasuk dari sia-sia penguasaan Abbasiyah yang sengaja ingin melemahkan kekuatan Fatimiyah. Ada 3 hal yang dapat disoroti mengenai perkembangan dan kemajuan yang dicapai dan pada masa dinasti Fatimiyah berkuasa, antara lain 1. Penyebaran paham Syiah, 2. Manajemen administrasi pemerintahan, 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Menanggapi pertanyaan yang keempat, bagaimana sih masa kejayaan dinasti Fatimiyah? Jadi, sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar sekali, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Kemajuan yang terlihat pada masa kekhalifahan Al-Aziz yang bijaksana, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, kepada negara dipimpin oleh seorang imam atau khalifah. Para imam bagi Fatimi memang sesuatu yang diwajibkan. Ini merupakan penerapan kekuasaan yang turun-temurun, mulai dari Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, kemudian selanjutnya diteruskan oleh para imam. Imamah ini diwariskan dari seorang bapak kepada anak laki-laki yang paling tua dari keturunan mereka, dan menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam pengangkatan seorang imam adalah adanya nas atau wasiat khusus dari imam sebelumnya, baik wasiat yang dikemukakan di hadapan umat Islam secara umum atau hanya diketahui oleh orang-orang tertentu sebagian dari mereka saja. Nah, yang kedua, pemikiran dan filsafat. Dalam penyebaran tentang kesyiahannya, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada dinasti Fatimiyah adalah Ikhwanus Sofa. Dalam filsafatnya, kelompok ini lebih cenderung membela kelompok Syiah Islamiyah, dan kelompok inilah yang menyempurnakan pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah. Dan yang ketiga, pendidikan dan iptek. Seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Ya'qub ibnu Kilis. Ia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dinar per bulannya. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad At-Tamimi. Di samping At-Tamimi, ada juga seorang ahli sejarah yang bernama Muhammad ibnu Yusuf Al-Kindi dan Ibnu Salamah Al-Hudai. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa Fatimiyah adalah Al-Aziz yang berupa membangun Masjid Al-Azhar. Kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa Fatimiyah adalah keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikam atau Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim pada tahun 1005 Masehi. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah? Kemunduran dinasti Fatimiyah berawal dari
Pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Ketika diangkat menjadi khalifah, ia baru berumur 11 tahun. Al-Hakim memerintahkan dengan tangan besi, masanya dipenuhi dengan tindak kekerasan dan kekejaman. Ia membunuh beberapa orang wazinya, menghancurkan beberapa gereja Kristen, termasuk sebuah gereja di dalam terdapat kuburan suci umat Kristen. Maklumat menghancurkan kuburan suci ini ditandangi oleh sekretarisnya yang beragama Kristen, Ibnu Abdun. Peristiwa ini merupakan salah satu penyebab terjadi perang salib. Ia memaksa umat Kristen Yahudi memakai jubah hitam dan mereka hanya diperbolehkan menggunakan keledai. Orang-orang Yahudi dan Nasrim dibunuh dan aturan-aturan tidak ditegakkan oleh konsisten. Ia juga dengan mudah membunuh orang yang tidak disukai. Bahkan pernah membakar sebuah desa tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada tahun 381 Masehi atau 960 Masehi, ia menyerang Aleppo dan berhasil merebut Homs dan Shaizar dari tangan penguasa Arab. Peristiwa ini menimbulkan sikap oposan dari penduduk dan menyeret dinasti Fatimiyah dalam konflik dengan Bizantium. Walaupun pada akhirnya Al-Hakim berhasil mengadakan perjanjian damai dengan Bizantium selama 10 tahun. Al-Hakim kemudian memilih mengikuti perkembangan ekstrim ajaran Islamiyah dan menyatakan dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Ia meninggalkan istana dan berkelana hingga akhirnya terbunuh di Muqattam pada 13 Februari 1021. Kemungkinan ia dibunuh oleh persekongkolan yang dipimpin adik perempuannya, Siti Al-Muluk, yang telah diperhatikan tidak hormat olehnya. Nah, jadi itu tadi penyebab kemunduran dan hancurnya dinasti Fatimiyah. Baiklah, cukup sekian video dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum